Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast asik ngobrol berkualitas bareng Graftik. Podcast ini adalah salah satu program ekstrakurikuler 2024-2025. Dan kita akan membahas topik-topik menarik untuk warga SMA Negeri 5 Makassar ini, teman-teman. Dan saya Waldan, host dalam obrolan kali ini. Kali ini kita akan mendatangkan satu bintang tamu dari SMA Negeri 5 Makassar ini, teman-teman. Dan ini dia Kak Andini Fatima Iziani. Halo, Hai Kak, Assalamualaikum Kak. Gimana nih kabarnya nih Kak Andi? Alhamdulillah baik banget sih. Wadah gimana? Baik juga Kak. Baik, oke. Dan terima kasih ya Kak udah meluangkan waktu untuk kita. Kali ini ada salah satu topik yang aku mau bahas tentang motivasi dan adaptasi nih Kak. Oke. Apa sih yang menjadi motivasi utama Kak Andi sehingga tertarik untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika ini? Oke, kalau ditanya motivasi sih, aku udah mikirin soal pertukaran pelajar itu sejak SMP, yang udah nargetin pengen masuk dan ikut program pertukaran pelajar pas SMA. Tapi sebenarnya kalau misalnya motivasi dalam diriku banget, itu karena aku suka explore. Saya itu orangnya suka sekali mencari tahu tentang hal baru, terus lingkungan-lingkungan baru juga itu menurutku sebuah challenge yang harus saya lakukan. Jadi kalau misalnya ada lingkungan baru yang orang-orang tidak tahu, itu untuk kenalan sama orang-orang baru dan mengetahui apa sih lingkungan ini, kayak apa sih budayanya dan culture-nya, itu it's one of the things that I enjoy the most. Jadi itu sih motivasinya. Oke. Setibanya di Amerika, apa sih yang dirasain lingkungannya di sana dan apa sih perbedaan lingkungan di sini tuh sama di Amerika? Pas sampai, satu hal yang aku rasain pasti adalah cara orangnya bersosialisasi. Kalau di Indonesia kan orang-orangnya, apalagi kalau di Makassar ya, orang-orangnya kan tabe, mari gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau misalnya di Amerika tuh orang-orang tuh istilahnya nonchalant. Jadi dia tuh kayak urus diri masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya di airport, kalau misalnya di Indonesia kan biasanya masih diladenin gitu ya, kayak misalnya kayak, oh ya permisi lewat sini ya. Tapi kalau misalnya di sana, dari airport aja, orang-orangnya tuh bakalan biarin kamu melakukan the things that you do. Jadi kalau misalnya kamu kayak kebingungan, gak bakalan ada orang yang nyamperin kayak, oh iya, tapi kenapa sih? Jadi nggak ada yang peduli itu? Iya, jadi lebih ke individualistik sih, karena memang itu stereotype ke Amerika ya. Mungkin in general individualistik, tapi beda-beda setiap orang gitu. Itu first impression. Oke, bagaimana pengalaman Kandin dalam beradaptasi dengan kehidupan sosial di sana, khususnya dalam hal pertemanan dan membangun relasi di Amerika? Ini interesting karena kalau mau cerita-cerita dikit, aku tuh orangnya pas datang ke Amerika, aku tuh udah nyiapin satu mindset. I'm gonna go easy on myself. Jadi aku gak bakalan terlalu push diri aku, kayak misalnya kan orang-orang tuh mindsetnya kayak, oh hari pertama aku harus sudah ada teman. Itu aku gak kayak gitu, karena aku takutnya nanti malah bikin diriku sendiri kayak overwhelmed dan membuat diriku nanti malahan burnout cepat banget. Jadi aku kasih waktu untuk diriku sendiri selama 1 minggu untuk cari teman. Minggu kedua aku udah jalan sama teman-temanku dan segala macamnya. Cuman satu hal yang agak disayangkan juga, tapi merupakan salah satu advantage untuk aku pas di sana. Aku kan ceritanya kalau pertukaran pelajar itu kan ada istilahnya double placement. Nah, jadi dalam satu keluarga angkat atau satu keluarga asuh itu mereka bisa hosting 2 anak pertukaran pelajar. Nah, iya benar. Jadi kebetulan di keluarga aku itu aku di double placement sama orang Jepang. Iya, orang Jepang namanya Otto. Jadi dia istilahnya dia dari full sisterku. Tapi dia itu datang 1 minggu lebih cepat dari aku, dan sekolah itu udah mulai selama sekitaran 2 minggu sebelum aku datang. Iya, jadi misalnya kayak terlambat sekali Kak Wei, kayak orang-orang semua sudah cari teman, saya kayak baru gak datang gitu. Jadi itu sih salah satu apa ya yang kayak momen kayak ya challenge, kayak aduh gimana ya. Tapi bagusnya kalau punya host sister, temannya dia awal-awalnya itu bakal jadi gitu kan, tapi akhirnya kita kayak separate ways yang sendiri. Ada nggak sih tradisi atau kebiasaan unik di Amerika yang berkesan banget dibuat Kandin? Ini adalah salah satu tradisi atau culture yang mereka suka banget lakukan dan aku pengen banget diterapkan di Indonesia. Mereka itu kalau lihat sesuatu yang mereka suka, mereka bakalan langsung puji.
kayak misalnya ya, saya jalan di hallway, di sekolah kan ada hallway-nya, terus kita tuh kelasnya moving class ya. Saya jalan, saya lihat ada orang yang bagus sekali outfitnya. Saya pasti bakal bilang, I like your outfit, I love your outfit, I love your hair, I love your makeup. Itu mereka selalu lakukan setiap hari, dan menurutku satu perbedaan itu saja itu bisa membuat someone else's day kayak change 180 degrees. Karena kayak pernah tuh saya kayak dimarahin sama guruku karena misalnya tuh apa ya, waktu itu kayak ada deadline-nya tuh baru nggak kumpul nih, terus tapi dia tuh bete kan gara-gara kelas itu baru moving tuh, kelas moving baru di situ kebetulan lagi kayak pakai outfit yang kayak bagus tuh, baru ada temanku lewat, tapi bahkan ada yang bukan temanku, stranger, completely strangers, biasanya nggak kenal itu orang, tapi sering papasan tuh, dia langsung kayak compliment ke outfitku, dia bilang kayak, oh my god, I love your outfit, you're always like hitting your outfits. Terus saya kayak, oh my god, actually something weird, something. Tapi ya begitulah, itu culture yang pengen banget sih bawa kesini sih. Dan menurutku bagus juga nggak sih kalau misalnya orang kayak compliment setiap kali dia bilang kayak, bagus topinya. Iya tuh, bagus. Iya, bagus tas. Oke, kita akan menuju topik kedua tentang akademik dan budaya. Ya. Oke, apa sih perbedaan utama antara kurikulum di Amerika dan di Indonesia yang menurut kalian ini paling menonjol gitu? Kalau akademik kurikulum ya? Iya. Let's talk about curriculum. Jadi kalau di Indonesia kan, dan ini juga ini merupakan salah satu hal yang aku dapat insight-nya banyak banget dari orang-orang, baik orang Indonesia maupun orang Amerika, adalah kurikulum Indonesia itu, I'm not gonna try to get political here, tapi kurikulum Indonesia itu cakupannya masih sangat amat luas, dan kita diajarkan mengenai banyak topik-topik pembelajaran. Tapi bedanya sama US atau Amerika, my American school in general, di SMA aku di sana itu kita cuma dikasihkan 4 mata pelajaran yang kayak mata pelajaran akademik lah istilahnya. Jadi misalnya kayak matematika atau sejarah atau bahasa atau science gitu kan, itu kamu bisa pilih dari beberapa mata pelajaran itu, dan tingkatan levelnya juga kamu bisa pilih. Itu 4 mata pelajaran wajibnya. Terus 2 mata pelajaran lainnya itu completely kayak random. Jadi 2 mata pelajaran ini namanya electives. Electives itu dia itu kayak lebih ke kayak kelas yang meningkatkan hard skill kamu atau kayak kemampuan istilahnya prakarya. Jadi kayak contoh 2 kelas ini ada banyak sekali pilihannya di sekolah, tapi ada beberapa kelasnya kelas otomobil, jadi kayak memperbaiki mobil. Terus ada kelas jalan. Iya, jalan. Kalau misalnya saya bilang kelas jalan, menurutmu apa? Ngapain? Jalan. Iya, jadi benar-benar kelas ini cuma jalan keliling-keliling sekolah aja, keliling keliling neighborhoodnya, keliling di area sekolahnya, gitu jalan doang. Keliling dari track sekolahnya, jalan. Dan saya semester 1 itu jalan. Iya, saya dipilihkan sih sebenarnya kelas jalan karena saudaraku juga di situ toh. Jadi saya kayak sudah coba, dan memang sudah begitu. Iya, sudah jalan. Dan untuk penilaian kelas jalan itu ya dia 2000 step. Oke. 2000 step pas kelas itu. Terus sudah oke. Terus apalagi ya, kelas elektifnya itu yang interesting juga memahat, terus mengelas yang pakai itu iya kan, terus menanam, botani, kelas gym. Oh my god, kelas gym itu keren sekali. Saya semester 2 ambil kelas gym, itu asik banget. Terus kelas apa lagi ya? Ada juga kelas nyanyi, orkestra, band, banyak banget itu. Dan mereka full time moving. Oh, dan satu lagi, mereka itu jadwal setiap harinya sama, guys. Jadi kayak kalau misalnya kita kan satu minggu itu beda-beda jadwalnya setiap hari. Mereka itu sama. Jadi kalau misalnya hari Senin, toh kayak matematika
biologi, kimia, fisika. Nah, itu besoknya Kayak gitu juga. Jadi kayak lebih ke area, dia tuh lebih menekankan ke frequent instead of kayak apa ya, kepanjangan period kelasnya. Apa sih mata pelajaran atau metode pembelajaran yang terasa unik dan berada selama di Amerika? Yang unik itu adalah most of the times kalau aku ujian atau aku kayak ada test quiz gitu, aku kan ngambil, aku ini lupa mention juga, tapi mereka itu di kelas universitas-universitas yang sekitaran SMA aku itu mereka biasanya offer namanya college and high school class. Jadi kamu bisa dapat kelas kuliah tapi pas SMA. Jadi kalau misalnya kamu ambil kelas itu dalam 1 tahun pembelajaran, kamu tuh bisa dapat poin plus atau namanya kredit untuk masuk ke ke universitas itu. Jadi misalnya aku kan kemarin ambil 2 semester kelas anatomy and physiology, itu biologi. Nah, terus setelah aku selesai selama 1 tahun pembelajaran itu, aku dapat kayaknya 5 kredit untuk masuk ke universitas yang lakuin kelas itu. Jadi kalau misalnya aku mau daftar ke universitas itu, aku udah dapat 5 poin plus gitu. Nah itu salah satu. Tapi apa ya? Oh, ujiannya. Kalau ujiannya mereka itu bisa dibilang hampir kayak 50% of the times ujian itu open book. Tapi mereka nggak punya, tapi mereka tuh nggak punya textbook yang kayak harus kita beli gitu. Mereka nggak punya kayak gitu. Tapi kita kalau di kelas biologi kita dikasihin notes yang kita harus kayak fill in the blanks. Jadi kamu tulis sendiri, ada materinya di papan tulis di LCD, terus kamu harus isiin sendiri. Terus sambil gurunya ngajarin, kita punya notes itu berlembar-lembar. Pas ujian akhir, pas finals, UTS lagi istilahnya. Itu kamu bisa bawa notesnya, terus kamu pakai notes itu sebagai referensi, kamu jawab ujiannya. Itu kedengaran kayak gampangnya tapi bagaimana ya, in general saya bingungnya adalah kenapa kelihatan gampang sekali, karena bisa ternyata nyontek, atau bisa nyontek dalam tanda kutip ya, tapi kayak bisa ternyata lihat buku atau lihat catatan. Tapi saya merasa saya lebih pintar pasti di sana selama saya di sini. Iya, karena pemahaman materiku selama di sana itu lebih banyak dan lebih mendalam dibandingkan pas saya di sini. Gitu loh. Di sini kan mungkin apa sih namanya, faktor saya juga pressure mungkin, tapi mungkin faktor saya juga toh pas di Amerika pasti semangat terus belajar karena lagi di Amerika. Tapi kayak itu sih fun fact-nya. Terus pas belajar ulangan matematika juga toh dikasih kan kau kayak kertas sebesar ini, baru kau bisa tulis rumus-rumus itu kejauhan itu. Dan latihan soalnya sebelum ujiannya itu sama persis. Jadi kemarin saya ambil pre-calculus di matematika, saya kayaknya dapat nilaiku A. Justru kayak 101.96 atau gimana itu nilaiku. Karena gitu, dan mereka bisa dapat extra credit. I love that. Ada nggak sih pesan atau motivasi dari Kandil untuk siswa-siswi yang sedang berjuang untuk meraih pengalaman kayak Kandil? Motivasi atau pesan, satu hal yang aku bakalan bilang ke kalian kalau misalnya kalian pengen tertarik belajar juga adalah kenali diri kalian, dan dari itu kalian bisa percaya pada diri kalian. Karena dari awal seleksi aja pertukaran pelajar itu, mereka tuh pengen tahu kamu tuh orangnya kayak gimana. Mereka tuh pengen tahu apa value kalian, apa kekurangan dan kelebihan kalian, sehingga kalian itu berhak untuk dapat scholarship atau beasiswa ini. Jadi step pertama yang aku bakalan minta kalian untuk lakukan adalah kenali diri kalian sendiri. Terus setelah kalian bisa kenali diri kalian tahu apa kekurangan, strength, dan weaknesses yang kalian punya. Dari situ kalian bisa belajar untuk self love dan bisa belajar untuk percaya diri. Banyakin juga pasti pengalaman, karena pengalaman ada begitu hebat, obviously. Terus percaya diri, be humble, and just believe in yourself. Basically itu sih.
selama menjalani program, apa sih tantangan yang paling berat dan bagaimana cara Kak Andin untuk mengatasinya? Komunikasi. Ini sih, komunikasi penting sih. Penting banget. Apalagi gimana ya? Satu hal yang aku notice perbedaan antara orang Indonesia dan orang Amerika adalah orang Amerika itu apa-apa dibicarain. Jadi misalnya tuh Walden, kok jadi bapakku? Kalau saya jadi anakku. Jadi misalnya tuh saya ada salah satu hal, tapi apa namanya kayak, kok nggak langsung teriak Kak? Kayak, wih, kenapa kok begitu? Kayak orang Amerika itu, mereka misalnya saya lakukan kesalahan itu pagi, terus nanti sorenya pas saya balik dari sekolah, kok pasti bakalan tanya Kak, bilang, Bisa gitu. iya dia bakalan tanya, Andin, kamu ada waktu nggak? Kita mau bicara dulu sebentar. Gitu. Jadi masuknya itu enak, terus apa namanya insight dan saran yang dikasih dari orang-orang itu juga enak. Jadi mereka tuh orang-orangnya nggak silent treatment. Mungkin ada beberapa orang yang silent treatment, tapi in general orang-orang Amerika itu they are so good in communication that it actually blows my mind. Karena setelah balik dari Amerika aku udah ngerasa kalau aku jadi lebih gampang untuk bisa membicarakan soal permasalahan-permasalahan di sekitarku. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang salah ke aku bakal bilang kayak, weh, maaf nah, tapi kayaknya tuh nggak terlalu suka kalau misalnya aku begini gitu. Jadi kayak that's something that I really do. Ada nggak sih Kak Andin tips and trick untuk teman-teman yang mau ikuti juga program pertukaran pelajar? Tips and trick, balik ke tadi pesannya, kalian harus kenali diri kalian, kenali banget diri kalian, karena itu bakal berkontribusi besar ke seleksi-seleksi yang bakal kalian dapatkan. Kalian harus kenali apa motivasi kalian untuk ikut program ini, dan kalian juga harus tahu goalsnya kalian apa sih setelah dapat program ini, atau bahkan outputnya apa kalau misalnya kalian udah selesai melakukan kegiatan ini. Karena exchange student itu bukan kayak ke Amerika baru pulang sudah selesai. Kamu tuh harus memberikan kontribusi ke Indonesia kembali setelah kalian balik dari Amerika, karena basically kalian di sana itu untuk exchange culture, kalian mengenalkan budaya Indonesia ke orang-orang asing. Dan kalau misalnya kalian pulang tanpa ada hal yang bisa dibawa dan di-share, dan tanpa ada output yang bisa kalian berikan ke komunitas yang kalian kembali, itu it's such a waste. Jadi tips yang pertama yang benar tadi, kalian harus kenali diri kalian sendiri, dan yang kedua, kenali apa motivasi kalian dan apa goals kalian untuk program ini, lalu kalian tentukan apa output yang bisa kamu offer ke komunitas kamu dan Indonesia in general setelah kamu balik ke Oke. Dan Kandin, makasih ya Kandin untuk waktunya, udah mau ceritain bagaimana pengalaman di Amerika, tips and trick dan motivasinya. Semoga kalian bisa mendengar motivasi dari Kandin yang udah pergi ke Amerika nih teman-teman. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Asik Ngobrol Berkualitas Manggrafting. Bye. Dadah.